Aku nggak apa-apa, Ri. Ya, sedikit kesal karena dimarahi sama bos. Maira berusaha menutupi wajahnya yang tampak begitu muram. Tapi, hari-hari ini Mbak Mai terlihat sering murung. Ria adalah salah satu anggota yang dekat dengan Maira. Dia juga sedikit sensitif sehingga dia begitu mudah menyadari jika ada yang berubah dari seseorang. Nggak ada apa-apa. Maira menyandarkan punggungnya di sandaran kursi sambil memijat pelipisnya. Ri, kamu mending keluar dan segera kerja. Jangan sampai ada teguran lagi. Ria tersenyum kecil. Lantas dia berdiri untuk pergi dari ruangan Maira. Namun, tak lama dia kembali. Sorry, Mbak. Tadi aku kesini buat kasih tahu. Nanti malam, kita ada makan malam. Bos traktir. Acara apa? Tanya Maira. Pengangkatan Mbak Mai. Hitung-hitung syukuran. Oke. Maira hanya mengangguk. Dan jawaban itu membuat Ria segera pergi dari ruangan Maira. Meninggalkan Maira yang mau tak mau harus memulai bekerja. Meskipun kepalanya dipenuhi dengan segala kerumitan, tetapi Maira berusaha untuk fokus. Detik demi detik berjalan cukup lambat. Melewati 1 jam saja terasa seperti puluhan hari. Namun, rasa tersiksa itu akhirnya harus berakhir ketika jam pulang sudah tiba. Aku sama Mbak Mai, iya. Ria mendekati Maira. 1 divisi aja, kan, Ri? Tanya Maira. Dia sebenarnya enggan untuk ikut, tapi makan malam ini diperuntukkan untuknya, jadi dia tak mungkin mangkir. Iya. Cuma kita-kita aja. Paling sama bos. Bos mana? Bos bilang. Mana mungkin Pak Ardana ikut kita? Ria terkekeh sambil menggandeng Maira untuk keluar dari gedung kantornya. Perjalanan menuju restoran itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Kemacetan di jalan membuat perjalanan mereka sedikit lama. Meja sudah dipesan, Maira dan pada anggotanya langsung masuk ke dalam restoran. Mereka duduk lebih dulu. Obrolan segar tercipat sebelum bos mereka sampai. Yang mengejutkan adalah bos besar pun ikut serta makan malam bersama mereka. Tidak pernah menyangka kalau Ardana akan bersedia makan bersama dengan karyawannya. Makan malam ini ditujukan sebagai ucapan selamat atas Maira. Semoga di jabatan baru kamu ini, kamu bisa lebih baik dalam bekerja. Gilang mengangkat gelasnya untuk bersulang, lalu diikuti oleh yang lain. Mereka semua bersuka cita meskipun dengan diangkatnya Maira menjadi seorang manajer. Di balik semua hal buruk yang menimpanya, dia mendapatkan keberkahan lain dengan naik jabatan. Terima kasih, Pak Gilang. Pak Ardan. Terima kasih karena saya dipercaya menduduki jabatan ini. Saya akan bekerja dengan baik. Maira menunduk dengan formal di depan kedua bosnya tersebut. Kita mulai makannya. Suara berat Ardan terdengar membuat semua orang yang ada di meja tersebut duduk kembali dan memulai makan malam. Tidak menanggapi ucapan Maira sebelumnya. Sebisa mungkin, Maira tidak menunjukkan ekspresi muramnya di depan kedua bosnya. Dia mencoba menikmati apa yang ada di depannya meskipun tenggorokannya seolah tidak bisa terbuka. Maira pamit pergi ke toilet setelah menghabiskan makanannya. Membasuh wajahnya dengan air dan helaan napas panjang keluar. Dia menatap wajahnya yang tampak keruh luar biasa. Mbak Maira, kebetulan kita bertemu di sini. Tiba-tiba saja Selin muncul dari bilik toilet. Berdiri di samping Maira. Tidak ingin berurusan dengan perempuan itu, Maira memilih tidak menanggapi ucapan Selin dan keluar dari toilet. Namun, Selin mengikutinya dari belakang. Mbak Maira. Selin menarik Maira agar berhenti yang segera ditepis oleh Maira. Selin sedikit terkejut meskipun dia dengan mudah menguasai diri. Sengaja,
Selin mengelus perutnya yang masih terlihat rata itu di depan Maira. Aku tahu Mbak Maira sekarang sedang dalam keadaan yang kurang baik. Tapi, aku berterima kasih karena sudah melepaskan Riko buat kami. Aku yakin, Mbak akan mendapatkan lelaki yang bisa menerima Mbak Mai meskipun Mbak nggak bisa punya anak. Apa sebangga itu kamu bisa mengambil suami orang dari tangan istrinya, Selin? Tanya Maira. Dia sebenarnya enggan untuk menanggapi sampah seperti Selin. Namun, ucapan perempuan itu meledakkan api amarah dalam tubuhnya. Maira menegakkan tubuhnya, tatapannya menusuk tajam pada Selin dan langkah kakinya mendekat pada perempuan itu. Kenapa aku merasa kamu mengobral harga dirimu hanya demi seorang lelaki? Selin mundur ketika Maira semakin mendekat padanya. Melihat Selin tidak setangguh yang dibayangkan, membuat Maira berdecak. Kenapa mundur? Aku tidak akan pernah menyakitimu apalagi anak yang ada di dalam kandunganmu. Maira tidak melanjutkan langkahnya dan memilih berhenti tepat di depan Selin. Jangan pernah mengusikku, Selin. Aku paling gak suka ketenanganku terganggu. Silakan ambil Riko sepuasmu karena aku sama sekali tidak membutuhkanmu. Dan lagi, jangan lupa undangannya saat kalian menikah nanti. Dengan senang hati, aku akan datang. Merasa sudah terlalu lama berada di toilet, Maira memutuskan untuk segera pergi atau seseorang akan mencarinya. Aku pergi dulu. Sekali lagi, jangan lupa undangan pernikahannya, pelakor. Tak lupa sebuah senyum seringai di depan Selin yang tampak membeku di tempatnya berdiri. Tidak ada yang bisa menandingi keinginan Maira untuk marah. Kalau bisa, dia ingin sekali menggulung bumi dan mengubur Selin di balik gulungan tersebut. Sayangnya dia tak bisa. Maka dia harus menggunakan kata-katanya untuk membuat Selin sakit hati. Lama banget, Mbak. Ria bersuara ketika Maira baru saja duduk di tempatnya. Ada hama tadi. Hama. Bukan hanya Ria yang tampak terkejut, tetapi semua orang yang ada di satu meja dengannya itu menatap ke arahnya. Maksudnya, tiba-tiba saja tadi ada tikus di dalam toilet. Jadi, pada jejeritan gak jelas. Oh. Mereka serempak bersuara. Hanya satu orang yang diam. Ardana. Lelaki itu menatap Maira yang sejak tadi memasang wajah muram tanpa senyum. Lelaki itu tampaknya merasakan ada yang aneh dengan karyawannya tersebut, tetapi dia tahu jika itu bukan urusannya sehingga dia hanya perlu diam. Makan malam berakhir tak lama setelah itu. Namun, Maira tak langsung pulang. Dia berbelok ke sebuah salon hanya sekedar iseng. Dia ingin mengubah penampilannya. Sebuah sambutan hangat dia dapatkan dari seorang front office. Saya ingin memotong rambut. Terserah saja bentuknya seperti apa. Yang penting pendek. Begitu kata Maira ketika dia sudah duduk di depan kaca siap untuk mengubah penampilannya. Tadinya, Maira memiliki rambut lurus sepunggung. Sesekali dicurli agar terlihat berbeda, tetapi dia tak pernah memotong pendek rambutnya karena Riko tidak menyukainya. Sekarang, dia akan melepaskan apapun yang berkaitan dengan Riko dan membuang jauh dari hidupnya. Ini beneran mau dipotong pendek. Sayang banget, Mbak. Begitu kata seorang perempuan yang sudah dengan gunting di tangannya. Rambutnya ini lembut banget dan bagus, imbu perempuan itu. Iya, Mbak. Dipotong pendek aja. Pengen penampilan baru. Maira sudah lebih dari siap untuk kehilangan rambut panjangnya. Seberapa pendek? Maira menarik napas seolah berat untuk menjawab. Padahal dia sendiri yang sudah memutuskan. Di bawah telinga. Perempuan yang berdiri di belakang Maira lagi-lagi hanya menganga dan merasa tidak menyangka. Lantas dia memberikan guntingnya kepada Maira. Mbak mau memotong lebih dulu. Maira mengangguk dan menerima gunting tersebut.
Tanpa ragu, dia benar-benar menggunting rambut panjangnya di bawah telinga. Mengangkat rambut yang sudah terpotong lalu menatapnya. Selamat tinggal. Tidak bisa dipungkiri rasa nyeri itu seolah mengobrak-abrik perasaannya. Namun, dia harus tetap tegar karena dia hanya punya dirinya sendiri. Ini bukan waktunya untuknya meratapi kesedihannya. Hidup harus terus berjalan. Dia percaya pada dirinya kalau suatu saat nanti, dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Melihat setiap rambut yang berjatuhan membuat Maira merasa bebannya sedikit demi sedikit terangkat. Maira merasa, ini adalah keputusan yang tepat. Setepat dia menceraikan Rico dan mengusir lelaki itu dari rumahnya. Mas, ada surat buat Mas Rico. Seorang office boy menyerahkan amplop coklat kepadanya. Jantungnya seakan meledak ketika membaca tahu surat itu dari pengadilan agama. Maira ternyata tidak main-main ketika mengambil keputusan untuk bercerai dengannya. Dan itu adalah panggilan untuk mediasi. Beberapa hari ini, Rico sudah mencoba untuk bertemu dengan Maira, tetapi tidak sekalipun dia bisa menemuinya. Sial. Rico segera mengambil ponselnya untuk menghubungi Maira. Dia lupa kalau nomornya sudah diblokir. Sialnya, Maira tidak akan menerima panggilan dari nomor baru. Rico benar-benar merasa terdesak sekarang. Tidak ada cara lain selain dia harus pergi ke kantor Maira. Sayangnya, dia hanya seorang karyawan biasa. Dia tak bisa sembarangan keluar tanpa ada alasan yang jelas. Sedangkan di atas mejanya ada banyak pekerjaan yang harus dia selesaikan. Jadi, mau tak mau dia harus tetap berada di dalam kantor dan menyelesaikan pekerjaannya dengan kepala yang dipenuhi oleh Maira. Ini tentu sangat menyiksa dirinya. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Rico segera beranjak dengan terburu-buru ketika jam operasional kantor berakhir. Celine yang melihat gelagat aneh Rico itu segera berdiri. Mas, nebeng, ya. Tidak ada dari staf yang lainnya yang tahu hubungan mereka berdua. Tidak ada gelagat yang mencurigakan di antara mereka. Rico yang memang friendly kepada semua orang itu tidak menimbulkan kecurigaan jika sebenarnya dia diam-diam berkencan dengan Celine. Kamu pulang naik taksi aja. Rico menjawab Celine ketika mereka sudah sampai di dalam lift. Aku akan bertemu dengan Maira. Kenapa Mas masih mau bertemu dengannya? Celine bertanya dengan nada marah. Menyadari jika di dalam lift itu ada CCTV, mereka menjaga sikapnya. Hanya berdiri bersisihan menghadap pada pintu lift. Ada yang harus aku urus. Aku nggak izinkan. Celine menggeram. Kita udah mau menikah dan gak seharusnya Mas masih ingin bertemu dengannya. Kalau kamu lupa, dia masih istriku. Rico menoleh dengan tatapan tajam mengarah pada Celine. Dan aku nggak ingin pisah dengannya meskipun aku harus bertanggung jawab atas bayi kita. Nggak bisa gitu dong, Mas. Kalian harus bercerai apapun yang terjadi. Celine kali ini tak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tunggu, Mas tadi dapat surat. Itu surat apa? Kamu nggak perlu tahu. Pintu lift terbuka dan mereka sampai di lobi. Tanpa menunggu atau menunjukkan kepedulian kepada Celine, lelaki itu berlari menuju parkiran. Dia segera pergi meninggalkan gedung kantornya menuju rumah Maira. Sebisa mungkin, dia akan mempertahankan Maira di sisinya apapun yang terjadi. Sampai di rumah Maira, dia melihat mobil istrinya itu sudah terparkir rapi di garasi. Dia segera membunyikan bel yang berada di luar pagar berkali-kali agar Bibi segera membukakan pagar itu untuknya. Benar saja, pintu pagar terbuka dan memunculkan Bibi. Perempuan parubaya itu terkejut luar biasa. Maira ada, Bi. Aku akan bertemu dengannya.
Riko menggeser tubuh Bibi sedikit kuat sehingga membuat Bibi tidak bisa menahannya. Mai. Riko menggedor pintu kamar Maira dan seolah ingin merubuhkan pintu tersebut. Maira yang sedang bersantai di atas kasur itu berdecak kesal. Dia ingin mengabaikannya, tetapi gedoran itu mengganggunya. Jadi, dia memutuskan untuk membuka pintu dan menemui Riko. Riko membelalakan matanya ketika melihat penampilan Maira yang baru. Untuk beberapa saat, dia bahkan tidak bisa berkata-kata. Mai, bagaimana bisa kamu? Kita bicara sambil duduk. Maira melewati Riko dan segera duduk di sofa ruang keluarga. Riko mengikuti Maira dan mendaratkan tubuhnya di sofa yang lainnya. Kenapa kamu memotong rambutmu, Mai? Aku bilang aku tidak suka kamu rambut pendek. Lalu kenapa kalau kamu nggak suka? Maira memberikan tatapan tegas dan tajam kepada Riko. Aku sama sekali nggak peduli. Aku masih suamimu. Riko menggeram kesal. Seharusnya kamu masih menuruti ucapanku. Hei, Riko. Maira bereaksi cepat. Status kita memang masih suami istri, tapi aku udah nganggap kamu orang lain. Kamu nggak pantas mengatakan kata-kata menjijikkan seperti itu. Menuruti ucapanmu. Lucu sekali. Mai. Ada apa kamu kesini? Maira memutus ucapan Riko. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan, silakan bicarakan sekarang karena aku mau istirahat. Berada di dalam satu ruangan dengan Riko membuat jiwa pemberontak Maira muncul. Ingin sekali dia menguliti lelaki itu hidup-hidup seandainya dia tak takut dosa. Aku mendapatkan surat dari pengadilan. Riko berujar cepat. Mai, aku tahu pernikahan kita bisa diperbaiki. Nggak bisa. Pernikahan kita nggak bisa diperbaiki. Lagi-lagi Maira memutus ucapan Riko. Bagiku, orang yang sudah selingkuh sudah masuk kategori hitam. Jadi, hasil akhir dari hubungan kita adalah perceraian. Mai, aku masih mencintai kamu. Riko terus berusaha. Aku akui kalau aku sudah berbuat salah. Tapi semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, kan? Sayangnya aku sudah nggak cinta sama kamu. Dan bagiku, orang yang sudah berselingkuh sampai menghamili perempuan lain, tidak berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jadi, aku sekarang sudah melepaskanmu. Nggak ada lagi persyaratan yang aku berikan ke kamu untuk menikahi selingkuhanmu itu. Setelah kita berpisah lalu apa? Kamu akan menikah lagi dan kamu akan ditinggalkan oleh suamimu karena kamu nggak bisa hamil. Kamu pasti akan terluka lagi, Mai. Masalah hidupku bukan urusanmu. Tentu, aku akan menikah lagi. Tapi kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Aku akan buktikan kepadamu kalau aku bisa hamil. Kamu hamil. Riko menertawakan Maira yang seolah tengah mengeluarkan kata-kata dari planet lain. Kita bahkan udah menikah selama 5 tahun dan tanda-tanda kamu hamil saja nggak ada. Dan kamu mengatakan hal yang tidak masuk akal itu di depanku. Mai, sadarlah. Kamu itu mandul. Satu tamparan itu Maira berikan tepat di pipi Riko membuat wajah Riko terlempar ke kanan. Tak cukup sampai di sana, Maira melakukan sekali lagi di pipi kanannya membuat wajah Riko terlempar ke kiri. Pergi dari sini. Maira meraup kerah baju Riko lalu menariknya membuat lelaki itu berdiri dari sofa. Dia menarik Riko agar keluar dari rumahnya. Riko memberontak dan melepaskan tangan Maira dengan kasar. Napasnya memburu karena lehernya terasa tercekik. Suami istri itu saling berhadapan dan saling menatap dengan letupan amarah yang sama. Aku sudah memberimu kesempatan agar kita tetap bersama-sama, Maira. Tapi, kamu menolaknya. Oke, kalau itu memang pilihanmu.
Kamu harus ingat satu hal. Aku akan menghantui dirimu. Aku akan menghancurkan impianmu itu. Aku akan mengatakan kepada laki-laki yang mendekatimu jika kamu adalah perempuan mandul. Ark. Myra kali ini menendang perut Rico dengan kuat membuat Rico meringis kesakitan. Kamu juga harus ingat satu hal, kamu bukan siapa-siapa yang bisa membuatku kalah. Kamu hanyalah sampah tidak berharga yang perlu dilenyapkan. Enyahlah dari rumahku. Myra mendorong Rico dengan kuat agar lelaki itu bisa keluar dari pelataran rumahnya. Rico yang merasa perutnya sakit itu berjalan dengan sedikit terlatih. Myra benar-benar tidak menahan dirinya dan mengeluarkan semua emosinya lewat tendangannya tadi. Duduk di depan minimarket 24 jam hampir pukul 10 malam adalah kegiatan yang paling langka untuk Myra. Namun, dia melakukannya karena dia tak bisa tidur setelah kedatangan Rico ke rumahnya. Oleh karena itu, dia membeli es krim dan banyak snack sebelum duduk sendirian di depan minimarket. Untungnya, Vanya bersedia untuk menemaninya lewat video call, sehingga dia tidak terlalu seperti orang gila. Pulang sana lo. Udah malam. Begitu kata Vanya. Awas nanti diculik duda. Myra terkekeh kecil, tetapi dia tak menanggapi candaan Vanya. Memilih menikmati es krimnya seorang diri. Sesekali dia melihat ke arah jalanan. Lalu lalang kendaraan sudah tidak sepadat tadi karena waktu semakin malam. Lo istirahat deh. Gue masih mau di sini. Bentar lagi pulang. Myra mengedikkan kepalanya ke arah Vanya. Nggak apa-apa. Gue sebenarnya juga ngantuk. By the way, lo kelihatan muda dengan rambut baru lo itu. Bye, Mai. Tidur dulu. Sambungan telepon itu segera ditutup dan Myra kali ini benar-benar sendirian. Meskipun begitu, dia masih belum ingin pergi dari sana. Segera, dia tenggelam dalam lamunan panjangnya. Dia tak menyadari jika ada seseorang yang tengah menatapnya. Orang itu mendekati Myra, lalu menarik kursi yang berhadapan dengan Myra. Bahkan dengan begitu pun, tak cukup mampu membuat Myra sadar. Akhirnya dia berdehem kecil untuk menarik perhatian Myra yang sejak tadi hanya melamun. Astaga! Bapak! Myra terkejut dengan keberadaan Ardana yang ada di depannya. Bapak sudah lama? Tanya Myra menegakkan tubuhnya. Tampak salah tingkah karena bosnya. Kalau kamu ingin melamun, lebih baik di rumah. Ardana berujar dingin. Lagi pula ini sudah malam. Ya, Pak. Saya memang mau pulang. Myra beranjak dari tempat duduknya dan dengan cepat mengambil kantong plastik miliknya. Saya permisi, Pak. Selamat malam. Myra tidak akan membiarkan dirinya terjebak dengan bos besarnya berdua di tempat yang tidak semestinya. Dia lantas menuntun sepedanya sebelum dia pergi dari tempat tersebut. Sayangnya, karena gugup dan terburu-buru, dia tak sengaja hampir tertabrak sebuah motor yang berbelok ke minimarket. Dia jatuh terduduk dan membuatnya mengadu kesakitan. Sepedanya pun ambruk menindih dirinya. Aduh, Mbak. Hati-hati dong. Seorang pengendara motor yang ditabrak oleh Myra itu sedikit mengomel. Karena harus memarkirkan motornya, lelaki itu tidak segera membantu Myra.